قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini pembahasan kita sedikit berbeda kaum muslimin. Ada satu video yang kami dapatkan dari laman berita online, ya, di mana ada serombongan pria yang menggunakan pakaian gamis, kemudian masuk ke sebuah restoran atau sebuah tempat nongkrong atau apalah istilahnya, ya, dan melakukan sesuatu yang mengundang banyak pertanyaan. Kenapa mereka melakukan yang seperti itu? Coba kita simak videonya. Sekelompok pria memakai baju gamis mendatangi gerai mie gacuan di Jalan Joko Tole, Pamekasan. Peristiwa itu dibagikan akun Instagram @terang_media dan viral di media sosial. Sekelompok pria bergamis mendatangi gerai mie gacuan di Pamekasan, Madura, kaum muslimin. Dan kemudian videonya viral. Kenapa viral kaum muslimin? Coba kita lanjutkan lagi. Dalam video tersebut nampak sekelompok orang berjubah itu berdiri di dalam outlet mie gacuan. Bukannya memesan makanan atau minuman, tiba-tiba mereka menadahkan tangan dan mulai berzikir. Jadi videonya viral ini karena mereka ini masuk ke outlet mie gacuan bukannya untuk memesan makanan, tapi malah berzikir, ya. Kita lihat videonya itu mereka menengadahkan tangan ke atas seperti apa ya? Seperti Opik lagi nyanyi, ya. Seperti Opik lagi nyanyi, makanya viral. Ya iyalah, viral lah. Kenapa harus di outlet mie gacuan untuk datang berzikir, ya? Di masjid ada itu. Kalau mau berzikir, mau berdoa di masjid, kenapa harus ke outlet mie gacuan? Atau mungkin mereka ini adalah ownernya mie gacuan? Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Pihak mie gacuan Pamekasan membenarkan bahwa peristiwa sekelompok pria bergamis yang berzikir itu memang terjadi di gerainya. Bukannya senang kembali menjadi bahan pembicaraan, pihak mie gacuan justru mengaku terganggu. Menurutnya, apa yang dilakukan sekelompok pria itu bisa menimbulkan asumsi publik yang bisa merugikan gerainya. Ternyata mereka bukan owner, bukan karyawan juga kaum muslimin. Malah katanya ini pihak mie gacuan ini risih, merasa terganggu dengan tingkah mereka. Ya memang itu tingkah yang lucu kaum muslimin. Ngapain datang ke tempat makan bukan untuk mau mesan makanan, malah berzikir seperti itu. Rame-rame pula. Tujuannya apa coba kaum muslimin? Apa tujuannya? Apakah untuk solidaritas? Untuk mendoakan usaha orang lain? Atau kenalannya? Supaya usahanya laris, supaya usahanya berkah? Tapi kan nggak harus gitu kaum muslimin. Tinggal doakan saja di rumah, di masjid, atau di mana lah, ya, yang tidak mengundang asumsi publik. Kalau begitu kan malah jadi sorotan publik dan mengundang asumsi publik. Mending kalau sorotan dan asumsi yang positif. Lah ini negatif. Yang punya usaha saja malah risih. Kan aneh kaum muslimin. Aneh. Seharusnya orang itu kalau didoakan usahanya, itu seneng. Ya, didoakan kebaikan supaya laris, supaya berkah. Ini malah risih. Karena apa? Karena caranya yang salah. Dan itu pun entah, itu kan asumsi kami. Kami berhusnuzon mereka itu datang untuk mendoakan, ya. Dan itu entah mereka itu ngapain juga di sana, kita nggak tahu. Apa mendoakan atau ngapain, ya? Apakah berzikir? Ini berzikir lebih aneh lagi. Kalau di sana datang untuk berzikir lebih aneh lagi. Kalau mendoakan itu masih masuk akal. Akan tetapi caranya yang kurang hikmah, caranya yang salah. Bukan hanya kurang hikmah, itu salah itu, ya. Dan apalagi kalau sampai berzikir. Itu lebih aneh lagi. Ngapain datang ke sana untuk berzikir? Ya, kurang kerjaan itu namanya, ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Apalagi sekelompok pria yang dia sebut bagian dari jemaah tabligh itu tidak mengantongi izin untuk melakukan ruqyah di gerainya. Video viral di media sosial itu pun mendapatkan respon yang beragam dari netizen. Ternyata mereka ini jamaah tabligh kaum muslimin. Seharusnya berdakwah itu dengan hikmah, ya. Dengan metode yang benar. Jangan niat kita ini yang baik untuk berdakwah. Tapi kemudian karena minimnya ilmu, akhirnya cara berdakwahnya itu serampangan. Sebagai contoh yang ada di dalam video tersebut. Kalau mau masuk ke wilayah orang untuk tujuan khusus, ya harus izin kaum muslimin. Jangan seenak sendiri. Ya, misal seperti yang di video tersebut, ya, datang ke warung, tapi niatnya
bukan untuk makan, bukan untuk membeli makanan di sana, untuk berdakwah, untuk berdoa, untuk berzikir, ya harus izin dengan yang punya tempat. Ya, kita datang ke suatu masjid sajalah ya, masjid padahal, yang di sana ada pengurusnya. Kalau kita mau ceramah, kita mau menggelar pengajian, kita mau memasang spanduk, ya kita harus izin dulu, izin dengan pengurusnya. Jangan mentang-mentang langit dan bumi ini semuanya milik Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kemudian dianggap bebas. Ya, tidak seperti itu. Dan ini ada lagi satu video dari jamaah tabligh kaum muslimin yang ini juga aneh kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya. Masya Allah. Hidayah ya Allah. Ini di Brazil ini. Orang non muslim belajar Islam di Brazil. Ya Allah, hidayah ya Allah. Menunggu hidayahnya nih. Masya Allah, takabbalallah. Ini imam masjidnya. Masya Allah. Ya Allah, hidayah ya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Ini video nih Pak. Masya, ini Pak Sugeng nih. Mudah-mudahan masuk Islam nih Pak Sugeng. Takabbalallah. Yang bagus lah Pak. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Hidayah ya Allah. Good. Di Brazil, anak-anak sekolah non-muslim belajar Islam dalam masjid ini. Mereka mesti pakai jilbab dulu masuk masjid ini. Masya Allah. Ini kalau Islam Indonesia nggak gerak nih ke Brazil nih, Masya Allah. Mereka nunggu kalian bergerak saja nih orang Islam nih. Datang ke Brazil ini mereka nih, anak-anak Brazil. Bukan Islam ini, tapi belajar Islam ke masjid mereka. Masya Allah. Takabbalallah. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah, hidayah ya Allah. Masya Allah. Ustaz, pakaikan satu jilbab ya. Ini Ustaz Wahab nih, biar pakaikan jilbab satu nih. Tangan-tangan dai ini pakaikan jilbab. Nanti mudah-mudahan lengket nih. Yaumil akhir sampai hari kiamat lengket jilbabnya. Coba dai-dai ya Allah. Habis. Masya Allah. Ya Allah, jilbab habis. Ini untuk kawan-kawan yang mau gerak di Brazil nih butuh bawa jilbab banyak-banyak ini. Ini jilbab habis pula. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, hidayah ya Allah. Ya Allah, hidayah. Nah kaum muslimin, kita tidak menafikan ya kebaikan yang ada di dalam video tersebut, di mana ada orang yang katanya non-muslim kemudian mau belajar agama Islam, tapi tetap caranya yang seperti itu tidak dibenarkan. Ya, masa muslimah dipakaikan jilbab sama laki-laki yang non-mahram? Ini kan bahaya kaum muslimin. Memakaikan jilbab wanita yang non-mahram. Nabi Muhammad SAW saja membaiat wanita itu tidak pernah menyentuh secara langsung. Nabi membaiat dari balik tirai. Tidak seperti ini kaum muslimin. Ya, kalau yang seperti ini kan bisa melibatkan ibu-ibunya supaya memakaikan jilbabnya kepada mereka. Atau itu jilbabnya tinggal serahkan saja sama mereka. Biarkan mereka pakai sendiri. Kalau dipakaikan seperti itu kan berpotensi besar menjadi fitnah kaum muslimin. Dan fitnah wanita ini fitnahnya besar kaum muslimin. Bukan perkara yang remeh. Jadi jangan bermudah-mudahan. Ya. Jadi nasihat kami bagi siapa saja yang ingin terjun ambil bagian di dalam dakwah di lapangan, ya, belajar dulu. Belajar bagaimana fikih dalam berdakwah supaya dakwahnya ini benar. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.